PSG kunci titel juara Liga Prancis. Menangi derby London, Arsenal jaga puncak. Manchester City tempel Arsenal di papan atas Premier League. Pesta meriah Inter Milan sambut gelar juara Serie A. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Inter Milan memetik poin penuh saat menjamu Torino di pertandingan pekan ke-34 Serie A di Giuseppe Meazza. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-57 Calhanoglu dengan sepakan kaki kirinya menjebol gawang lawan. Pada menit ke-58, wasit pun memberikan penalti. Kesempatan itu kemudian bisa dimaksimalkan oleh Calhanoglu menjadi gol pada menit ke-60. Dengan kemenangan itu, Inter kini mengemas 89 poin. Ini adalah kemenangan perdana pasca memastikan diri meraih Scudetto. Giornata ke-34 Serie A mempertemukan Napoli versus AS Roma. Kebuntuan pecah di menit 58. Paulo Dybala membawa AS Roma unggul 1-0 melalui eksklusi penalti. Napoli membalas 6 menit berselang. Matias Oliveira melepaskan bola tembakan kaki di tepi kotak penalti. Di menit ke-84, Napoli diganjar hadiah titik putih. Victor Osimhen membawa Partenope berbalik unggul 2-1. AS Roma menyeimbangkan kedudukan 1 menit sebelum waktu normal habis melalui Tammy Abraham. Hasil ini tak mengubah posisi AS Roma di urutan kelima klasemen Liga Italia dengan 59 poin. Spurs versus Arsenal berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-15. Pierre-Emile Hojbjerg bikin gol ke gawang sendiri. Arsenal melakukan serangan balik di menit ke-27. Bukayo Saka membawa Arsenal memimpin 2-0. Arsenal memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-38. Havertz mencatatkan namanya di papan skor. David Raya blunder di menit ke-64. Umpan cerobohnya mengarah ke Romero. Ia lalu membobol gawang Arsenal. Tottenham mendapatkan hadiah penalti. Son Heung-min memperkecil skor menjadi 2-3 di menit ke-87. Hasil ini membuat Arsenal mantap di puncak dengan 80 poin dari 35 laga. Tottenham di posisi kelima dengan 60 poin. Nottingham Forest menjamu Manchester City di City Ground pada pekan ke-35 Premier League. Tim tamu unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Josko Gvardiol di menit ke-31. The Citizen menambah 1 gol selepas jeda. Gol kedua Manchester City lahir melalui Erling Haaland di menit ke-71. Kemenangan ini membuat Manchester City terus menempel Arsenal di puncak klasemen. Anak asuhan Pep Guardiola mengumpulkan 79 poin di urutan kedua. PSG akhirnya berhasil memastikan gelar juara Liga Prancis musim ini. Kylian Mbappé CS menjadi kampion di depan televisi. Disebut demikian karena awak PSG tinggal menyaksikan laga pesaing terdekatnya AS Monaco pada pekan ketiga guna menunggu kepastian juara. PSG pun mendapatkan bantuan dari Lyon. Alexandre Lacazette dan kawan-kawan mengalahkan Monaco 3-2. Dengan hasil ini, Monaco sudah tak mungkin bisa mengejar PSG di puncak klasemen. Alhasil, PSG dijamin mendapatkan trofi ke-12 mereka di Liga Prancis. Secara spesifik, gelar ini spesial bagi Kylian Mbappé karena memarkai ujung masa baktinya di Paris. Sebelum pindah, Raja Gol sepanjang masa PSG itu berpeluang menamatkan karir gemerlapnya bersama Les Parisiens dengan ukiran triple winners, bahkan quadruple atau 4 rangkap gelar jika ikut menghitung 1 trofi mini. Setelah memenangi Piala Super Prancis dan Liga Prancis, kontribusi musim ini bakal paripurna dengan titel Piala Prancis dan Liga Champions. Pesta Scudetto Inter Milan berlanjut ketika anak asuh Simone Inzaghi menundukkan Torino dengan skor 2-0 di Stadion Giuseppe Meazza. Seusai kemenangan itu, pesta perayaan Scudetto digelar di Inter Milan dengan parade menaiki bus terbuka dari stadion menuju Piazza Duomo. Seluruh punggawa Inter Milan ikut berada di atas bus terbuka mengenakan kaos putih bertuliskan Champion de Italia. Raihan gelar ke-20 Nerazzurri ini disambut sukacita para tifosi yang memadati jalan-jalan kota Milan, terutama menuju Duomo. Hakan Calhanoglu menginspirasi kemenangan Inter atas Torino 2-0. Dengan 2 gol tersebut, Calhanoglu berarti sudah mengemas 13 gol dalam 30 penampilan untuk Laban Yamata di Serie A. Calhanoglu mencapai musim terbaik di dalam karirnya selama merumput di sepak bola level tertinggi. Sebanyak 13 gol yang dipunya Hakan Calhanoglu mendekatkan dia pada torehan 16 gol Lothar Matthäus. Legenda sepak bola Jerman itu menjadi gelandang terakhir Inter Milan yang mencetak lebih banyak gol di dalam satu musim pada 1990-1991. Arsenal sukses mempecundangi Tottenham Hotspur 3-2. Kemenangan si meriam London atas sang musuh bebuyutan sayangnya harus ternoda blunder konyol David Raya. Kiper Spanyol itu mengoper tepat ke Christian Romero di depannya dan bek Argentina tersebut mengontrol bola hadiah itu dengan dadanya sebelum melepaskan finisher mendatar. Arsenal gagal memperpanjang rentetan clean sheet tandang Liga Premier Inggris menjadi 7 laga. Sebelum kesalahan itu, David Raya tidak tertembus pada 6 pertandingan terakhir.
Dari catatan Busquets, Kai Havertz melepas satu tembakan ke gawang. Usaha itu tepat ke sasaran dan berbuah gol. Kai Havertz juga mengkreasikan 2 key pass. Luar biasanya, ia memenangkan 7 duel udara di laga ini, jumlah yang jauh di atas pemain Arsenal lainnya. 1 dribble sukses juga dicatatkannya, 2 umpan panjang ia lepaskan dan 1 tepat ke sasaran. Havertz juga cukup giat bertahan, 1 tackle sukses dan 4 sapuan ia hasilkan di laga Tottenham versus Arsenal ini. Bukayo Saka telah mencetak 15 gol untuk Arsenal di Premier League musim ini. Itu merupakan gol terbanyaknya dalam satu musim. Dengan golnya hari ini, dia juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol kandang dan tandang untuk Arsenal melawan Spurs di Liga sejak Ian Wright pada 1993-1994. Kai Havertz telah mencetak gol dan memberikan assist dalam 4 pertandingan berbeda di Premier League musim ini. Itu terbanyak yang dilakukan pemain Arsenal dalam satu musim sejak Alexis Sanchez pada musim 2016-2017. Sejumlah catatan istimewa ditorehkan selepas pertandingan Tottenham melawan Arsenal. Arsenal memenangkan pertandingan tandang divisi atas berturut-turut melawan Tottenham untuk pertama kalinya sejak September 1988. Arsenal telah mencetak 16 gol dari tendangan sudut di Premier League musim ini. Itu merupakan jumlah terbanyak yang pernah dilakukan sebuah tim dalam satu musim sejak West Brom di bawah asuhan Tony Pulis pada musim 2016-2017. Jarang-jarang kita melihat Manchester City menang jelek, tetapi menghadapi skuad Nottingham Forest yang bermain menggebu seolah menantang dunia, mereka tak punya pilihan lain. City pada akhirnya pulang dengan 3 poin di tangan berkat duo yang selalu dapat diandalkan, Kevin De Bruyne dan Erling Haaland, tak lupa sedikit bantuan Josko Gvardiol. City terbukti tahu caranya menang, bahkan ketika kondisi sedang tak prima, sehingga hanya mereka yang gegabah yang berani melakukan sang triple winners. Meski hanya bermain 21 dari 54 pertandingan Manchester City di semua kompetisi musim ini, Kevin De Bruyne mencatatkan assist terbanyak di semua kompetisi untuk klub Premier League musim ini. Hari ini adalah yang ke-18 kalinya Kevin De Bruyne memberikan 2 assist lebih dalam satu pertandingan Premier League. Dia kini menjadi pembuat assist terbanyak yang pernah dilakukan pemain manapun di kompetisi ini. Sejak awal musim lalu, Kevin De Bruyne telah memberikan assist kepada Erling Haaland sebanyak 11 kali di Premier League. Pep Guardiola menjalani pertandingan Premier League-nya ke-300 sebagai pelatih Manchester City. Pep Guardiola menjadi manajer kelima yang memimpin pertandingan sebanyak itu dengan satu klub Premier League setelah Arsene Wenger, Alex Ferguson, David Moyes, dan Jurgen Klopp. Haaland menjadi pemain kelima dalam sejarah Premier League yang mencetak 10 gol lebih kandang dan 10 gol lebih tandang dalam 2 atau lebih musim berturut-turut di kompetisi tersebut. Harry Kane begitu produktif setelah gabung Bayern Munchen. Penyerang timnas Inggris itu baru saja mencatatkan rekor pribadi baru dalam urusan gol. Kane sudah mengumpulkan total 400 gol sepanjang karirnya di level profesional. Bahkan Kane sudah bikin 42 gol sepanjang musim ini, yang merupakan catatan terbaik dalam karirnya. Sebelumnya Kane pernah bikin 41 gol untuk Tottenham Hotspur pada 2017-2018 di Bundesliga. Kane membuat 35 gol dari 31 laga. Lionel Messi mengepak 2 gol dan 1 assist saat Inter Miami menggebuk New England 4-1. Tambahan 2 gol yang diukir oleh Lionel Messi membuatnya memuncaki daftar top scorer sementara MLS. Pemenang 8 gelar Ballon d'Or tersebut berhasil menembus 9 gol dalam 7 pertandingan MLS sejauh ini. Di sisi lain, berkat 2 gol dan 1 assist itu, Messi berhasil memecahkan rekor di MLS. Dikutip dari laman resmi MLS, Messi menjadi pemain pertama yang berhasil mencatatkan kontribusi hingga 16 gol. Di luar itu, berkat 2 gol dan 1 assist itu, satu fakta mencengangkan dari Lionel Messi juga berhasil dibuatnya dalam laga tersebut. Kini, penyerang 35 tahun tersebut menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencapai 1.200 kontribusi gol dengan permainan di laga melawan New England. Itu menjadi pertandingan ke-1057 sepanjang karirnya. Itu termasuk dengan sumbangsih berupa 832 gol dan 368 assist yang dibuatnya sampai saat ini. Antonio Conte dikabarkan siap mengambil alih posisi pelatih Napoli musim depan. Menurut media Italia RAI, Conte telah menyetujui persyaratan dengan Napoli yang mencakup kontrak 3 tahun senilai 6,5 juta euro per musim. Selain itu, Conte dikaitkan telah memasukkan klausul di mana Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis akan menahan diri untuk tidak memberikan pendapatnya dalam hal yang berhubungan dengan sepak bola, memberikan otonomi penuh kepada manajer dalam urusan tim. Target utama manajemen Milan untuk menggantikan Stefano Pioli adalah Giuliano Lopetegui. Pelatih asal Spanyol itu sedang menganggur setelah terakhir kali menunggangi Wolverhampton Wanderers. Namun beredar tagar hashtag Lopetegui di media sosial. Bahkan, sebuah petisi dibuat untuk menentang perekrutan tersebut. Menurut pakar transfer Sky Sport, Gianluca Di Marzio, manajemen Milan mendengar suara-suara tersebut. Alhasil, mereka mempertimbangkan kembali rencana menunjuk Lopetegui.
Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen AC Milan memang dilaporkan siap mendepak Pioli di akhir musim nanti. Rossoneri disebut-sebut ingin mengakhiri kerjasama dengan Pioli karena kecewa dengan performa sang pelatih sepanjang musim 2023-2024. CEO AC Milan Giorgio Furlani meradang karena rumor pemecatan pelatih kepala Stefano Pioli semakin deras mengalir. Furlani mengatakan sebagai kabar burung mengenai masa depan Pioli sangat mengganggu suasana. Penampilan Tosin Adarabioyo bersama Fulham sepanjang musim 2023-2024 dikabarkan mulai mencuri perhatian beberapa tim besar Premier League. Adarabioyo sendiri sangat mumpuni sebagai bek tengah, apalagi tingginya mencapai 1,96 meter. Selain itu ada peluang ia bisa diangkut secara gratis karena kontraknya berakhir pada musim panas tahun 2024 ini. Pasalnya, sang bek sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya di Fulham. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Robert Lewandowski seharusnya bisa memenangkan Ballon d'Or 2020 di mana dia berhasil membawa Bayern Munchen meraih triple winners dan mencetak total 55 gol di semua kompetisi. Namun, France Football selaku pemilik penghargaan justru meniadakan edisi 2020 karena COVID-19. Lewandowski mengakui bahwa dirinya masih berharap bisa meraih Ballon d'Or. Bahkan dirinya tidak masalah jika seandainya France Football memberikan Ballon d'Or yang seharusnya dia dapatkan pada tahun 2020 saat ini juga. Indonesia versus Uzbekistan berlangsung di Abdullah bin Khalifa dalam semifinal Piala Asia U23. Pemenang di laga ini bakal memastikan diri tampil di Olimpiade Paris 2024. Wasit Shen Yinhao ditetapkan untuk menjadi pengadil di lapangan. Pria berusia 38 tahun itu nantinya dibantu Guo Jintao dan Luo Zheng selaku hakim garis yang juga asal Cina. Wasit cadangan di Indonesia versus Uzbekistan berasal dari Iran, yakni Maud Bonyadivard. Kemudian ada Seth Ghasemi selaku wasit kelima. AFC merilis daftar pemain Piala Asia U23 2024 yang diprediksi akan menjadi bintang masa depan. Pemain Indonesia Rafael Struijk ada dalam deretan. Struijk dinobatkan AFC sebagai salah satu calon bintang masa depan bersama Ahmed Al-Rawi, Qatar, Fuki Yamada, Jepang, dan Hussein Nursai, Uzbekistan. Malang bagi Indonesia, Struijk harus absen usai menjalani hukuman akumulasi kartu di semifinal Piala Asia U23 kontra Uzbekistan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.